Kis, alhamdulillah sentuhan kalbu kembali bersamai wanita Anda di malam hari ini, sahabat Kis. Kita sedang bersamai Anda sahabat Kis di setiap malam Jumat, tentunya di hari Kamis ini tanggal 30 Januari 2025 kita kembali membersamai wanita Anda sahabat Kis di program sentuhan kalbu dengan tema makna takwa sesungguhnya dengan Al-Ustaz kita yang sudah hadir, Ustaz Martula dari SPD sahabat Kis di malam hari ini. Nah, untuk sahabat Kis, silakan bertanya ya seputar tema kita pada malam hari ini. 0812625166 dan bisa juga berpartisipasi di telepon di 0811626166. Baiklah sahabat Kis, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung ke tausiah pembuka di pukul 20 ini sahabat Kis. Baiklah, mungkin Ustaz bisa langsung ke tausiah pembukanya pada malam hari ini. Baiklah Ustaz, silakan. Ya, terima kasih pada Mbak announcer kita, itu Mbak Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maba'ad, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini, yaitu pada malam Jumat, bertepatan pada hari Kamis, yaitu pada tanggal 30 Januari 2025. Sebagaimana biasa, pada program Sentuhan Kolbu di Radio 106,6 Kis FM, radio kesayangan dari warga kota Padang Sidimpuan yang senantiasa insya Allah akan menjadi inspirasi buat Anda semua. Mudah-mudahan kebersamaan kita di malam hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliaulah pemimpin para nabi dan rasul. Beliaulah juga khatamun nabiyyin, beliaulah nabi yang terakhir, itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, mencintai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari akhirat kita adalah umat yang beruntung mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pendengar sentuhan kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbak announcer kita pada malam hari ini, yaitu bahwa tema kita adalah makna takwa yang sesungguhnya di dalam Islam. Berbicara tentang takwa, dengan jelas Allah mengatakan di dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas mengatakan inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antaramu adalah yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Oleh karena itu, pendengar sentuhan kolbu yang dirahmati oleh Allah, bahwa ketakwaan itu adalah sangat penting di dalam Islam. Sering kita mendengar bahwa setiap khotib naik ke atas mimbar pada hari Jumat, senantiasa khotib itu berwasiat takwa kepada kita dengan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya makna iman dan takwa bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa takwa menjadi tolak ukur baik buruknya seseorang, mulia atau tidak mulianya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kekayaan sebagai tolak ukur mulianya seseorang. Sebagaimana Allah juga tidak menjadikan kemiskinan sebagai tolak ukur daripada kemuliaan seseorang juga. Artinya bahwa kemiskinan dan kekayaan bukanlah menjadi standar seseorang itu mulia. Bisa saja orang itu bukanlah orang kaya tapi dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga seseorang itu dia kaya tetapi dia bukanlah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah di masa lalu, yaitu bagaimana Fir'aun sebagai penguasa Mesir. Tentunya sebagai penguasa Mesir dia adalah seorang pemimpin yang kaya raya. Tetapi kita lihat bahwa kekayaan yang dimiliki oleh Fir'aun bukan malah menjadikan dia mulia, tetapi justru menjadikan dia terhina di hadapan Allah. Kenapa? Karena walaupun dia berkuasa, walaupun dia kaya, tetapi karena dia tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah menjadikan dia menjadi seorang yang hina bahkan sampai akhir zaman kelak. Saking hinanya Fir'aun sampai tidak ada satupun hari ini orang yang mau menamai anaknya dengan nama Fir'aun. Begitu ya kan? Nah, itu artinya apa? Bahwa kekayaan bukanlah tanda seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kemiskinan bukanlah tanda seseorang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu artinya apa? Baik yang kaya maupun yang miskin, dua-duanya punya kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Dan apa yang menjadikan mereka mulia di hadapan Allah, itulah nilai takwa mereka, iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, iman mereka kepada nabinya, iman mereka kepada kehidupan akhirat yang abadi. Oleh karena itu, malam ini kita membahas tema yang berjudul makna takwa sesungguhnya di dalam Islam. Pendengar sentuhan kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan makna takwa itu ialah ada 4. Yang pertama, kata beliau, bahwa yang dimaksud dengan takwa adalah al-khaufu minal jalil. Bahwa orang yang bertakwa ialah orang yang dia senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut di sini artinya adalah takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak bisa mengemban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau dia tidak bisa mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang diperintahkan. Oleh karena itu, al-khaufu minal jalil, senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sangat diperlukan. Karena meskipun tidak ada manusia yang melihat, tetapi dia yakin bahwa ada yang maha melihat dari segalanya, itulah adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perasaan bahwa dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menjaga keimanan seseorang di hadapan Allah. Inilah yang akan menjadikan seseorang tidak berani berbuat maksiat, tidak berani berbuat dosa, walaupun tidak ada manusia yang menyaksikan daripada perbuatannya tersebut, tetapi dia yakin bahwa Allah maha melihat. Oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitabnya, yaitu kitab Nizamul Islam, beliau mengatakan bahwa takwa itu adalah idrok sillah billah, yaitu adanya kesadaran hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, dia sadar dan faham dimanapun dia berada. Allah senantiasa mengawasinya, Allah senantiasa melihat apa yang dia lakukan, walaupun tidak ada seorang pun yang melihatnya, walaupun tidak ada CCTV di lingkungan sekitar. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketakwaan inilah yang akan mencegah seseorang untuk berbuat maksiat, yang akan mencegah seseorang untuk berbuat jahat, untuk berbuat zolim kepada orang lain. Kalau ada idrok sillah billah,
ada rasa kesadaran hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa senantiasa diawasi bahwa Allah selalu hadir di dalam hidupnya dimanapun dia berada, maka insya Allah tidak akan ada hamba-hamba Allah yang berani berbuat jahat, yang berani berbuat maksiat, yang berani berbuat zolim kepada orang lain. Kenapa? Karena Allah maha melihat daripada segala perbuatan hambanya. Nah, kalau rasa ini dimiliki oleh seseorang, insya Allah maka negeri ini akan menjadi aman. Negeri ini akan terbebas dari perbuatan-perbuatan maksiat. Negeri ini akan terbebas dari yang namanya perbuatan-perbuatan korupsi, perbuatan dari menjalimi hak orang lain. Kenapa? Karena walaupun tidak ada CCTV, walaupun tidak ada manusia yang melihat, tapi ada CCTV yang lebih canggih. CCTV yang tanpa kabel. Itulah pengawasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa takwa ini sangat amat penting dimiliki oleh setiap kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kenapa? Karena takwa inilah yang akan mencegah seseorang dari berbuat dosa dan maksiat sebagaimana yang Allah larang kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, rasa takwa ini, rasa keyakinan terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa keyakinan bahwa manusia ini setelah mati nanti akan kembali kepada Allah lalu dimintai pertanggungjawaban, amat sangat penting dimiliki oleh seorang hamba. Kalau rasa takwa ini, rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada negeri akhirat, rasa yakin akan adanya hari pembalasan ini dimiliki oleh setiap orang, maka tidak akan ada yang namanya kejahatan, tidak akan ada yang namanya perbuatan zolim dan maksiat hari ini. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa seluruh amal-amal mereka kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang nampak ataupun tak nampak oleh mata orang lain. Karena sebagaimana kita katakan tadi bahwa ada CCTV yang paling canggih, itulah CCTV dari Allah walaupun dia tanpa ada kabel. Oleh karena itu, mulianya seseorang baik buruknya seseorang bukan ditentukan dari status sosial. Bukan ditentukan dari jabatannya, dari keterkenalannya, dari status sosial dia di masyarakat, tetapi mulia tidaknya seseorang adalah dilihat daripada takwanya. Maka siapa di antara hamba Allah yang paling bertakwa, maka itulah yang paling mulia. Baik itu laki-laki dan perempuan, dua-duanya sama-sama punya posisi yang sama di hadapan Allah. Perempuan pun punya kesempatan untuk menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah kalau wanita-wanita muslimah itu senantiasa bertakwa di hadapan Allah. Sebagaimana laki-laki juga punya kesempatan yang sama-sama punya kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mulia dan tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh status sosial, kekayaannya, kepemilikan terhadap bendanya, tetapi ditentukan dari sejauh mana dia bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah makna takwa yang pertama yang sesungguhnya, yaitu ialah al-khaufu minal jalil, yaitu senantiasa merasa takut, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa ini perlu dihadirkan. Nah, terutama bagi negeri kita yang korupsi ini sudah menjadi hampir membudaya di mana-mana. Oleh karena itu, kenapa para koruptor itu mereka berani mengambil hak orang lain? Karena mereka tidak punya rasa takut terhadap negeri akhirat. Mereka tidak yakin akan adanya pembalasan. Mereka tidak yakin bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan di hari yang lain. Itulah hari berbangkitnya manusia, di mana seluruh amal perbuatan akan ditampakkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Qadi Rabbul Jalil. Oleh karena itu, kalau kita ditanya, pentingkah seorang hamba memiliki rasa takut kepada Allah, memiliki rasa takut terhadap hari pembalasan, memiliki rasa takut, takwa terhadap keyakinan akan adanya hari akhirat, adanya azab neraka Allah, maka ini sangat penting. Karena inilah yang akan menjadi rem, inilah yang akan menjadi membuat seseorang untuk mengendalikan dirinya agar dia tidak terjatuh kepada kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak ada yang melihat dan dimanapun kita berada, maka jagalah takwa itu, jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya hadir ketika kita beribadah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hadir dimanapun kita berada.
Allah melihat perbuatan kita ketika kita berada di pasar, ketika kita berada di tempat kerja, ketika kita berada bersama keramaian, bahkan ketika diri kita sendiri pun di tempat yang paling sepi, maka Allah senantiasa membersama kita. Maka rasa inilah yang disebut dengan idroksillah billah, adanya kesadaran hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengaku hamba yang bertakwa di hadapan Allah, maka adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar sentuhan kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah kita kepada yang kedua, yaitu makna takwa yang sesungguhnya adalah wal amalu bitanzil, yaitu mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang bertakwa, dia akan mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa memilih-milih mana yang cocok bagi dirinya dan mana yang tidak cocok bagi dirinya. Sebagaimana dulu orang-orang yang mendapatkan murka Allah, sebagaimana Allah sampaikan dalam kisah-kisah orang terdahulu, di mana Bani Israel dulu mereka ketika diturunkan wahyu kepada mereka, mereka beriman kepada sebagian ayat, lalu menolak sebagian ayat. Ada orang yang ketika beriman kepada Allah, mereka hanya mau mengamalkan apa-apa yang menurut mereka mudah untuk dilaksanakan. Sementara hal-hal yang mereka menyulitkan mereka tidak mau mengamalkan ayat-ayat Allah, mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah perbuatan yang tercela. Nah, itulah kenapa Allah mengatakan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di. Apakah kalian beriman dengan sebagian ayat lalu kalian menolak sebagian ayat lagi? Sebagaimana hari ini ada orang-orang juga yang berkelakuan sama. Mereka inilah orang-orang yang disebut dengan yaitu sekuler. Apa itu sekuler? Memisahkan agama dari kehidupan dunia. Artinya mereka hanya menganggap bahwa kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu hanya ketika mereka beribadah saja. Maka ini adalah pendapat yang keliru. Ini adalah sifat sekularisme, yaitu sifat yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Padahal tadi kita telah mengatakan bahwa Allah hadir dimanapun kita berada. Oleh karena itu, kalau kita mengaku sebagai hamba yang bertakwa, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, sebagaimana tadi kita katakan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa, maka amalkanlah seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa kita lagi memilih-milih mana yang cocok dan mana yang tidak cocok. Maka ambillah seluruh apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Artinya ambillah Islam ini secara sempurna. Jangan nanti dia puasanya mau, nah, tapi sholatnya nggak mau gitu. Atau dia sholatnya mau, puasanya mau, tapi bayar zakatnya nggak mau gitu. Maka ada dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab yang mereka enggan membayar zakat. Nah, mereka mau sholat, mereka mau puasa, tapi ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membayar zakat, mereka enggan. Itulah kenapa dulu di masa Khalifah Umar bin Khattab, orang-orang yang tidak membayar zakat itu adalah diperangi oleh Khalifah yang mulia, sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka memilih-milih daripada perintah Allah. Kalau sesuatu yang mereka merasa memberatkan atau merugikan, mereka tidak mau. Tetapi kalau merasa perintah Allah itu menurut mereka menguntungkan, mudah bagi mereka, maka mereka ambil. Maka ini adalah sifat yang tercela. Kalau kita mengaku orang beriman, kita mengaku orang yang bertakwa, maka udkhulu fisil makafah. Ambillah Islam itu secara sempurna. Masuklah ke dalam Islam, ambillah keseluruhan daripada perintah Allah, laksanakan seluruhnya tanpa membeda-bedakan lagi apakah ini yang tidak kita suka atau yang kita suka. Apakah ini mudah bagi kita atau berat bagi kita, maka semuanya harus kita ambil. Banyak perintah daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu ya, ada yang sifatnya ringan dan mungkin ada yang terkesan berat. Ya, mungkin kalau diperintahkan puasa, ya puasa itu enak. Kenapa ya? Namanya puasanya makan-makan gitu kan. Kalau syariat menikah, dia mau. Kenapa? Yang menikah itu enak begitu kan. Menikah itu membahagiakan, maka dia mau menikah. Nah, bagaimana dengan syariat Allah yang lain? Seperti misalnya meninggalkan riba,
Nah, padahal Allah telah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu zaru ma baqiya minar riba, maka tinggalkanlah riba. Begitu juga dengan perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas pada kasus pembunuhan. Demikian juga pada perintah Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berjihad. Maka ini semua sama wajibnya dengan perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, ini kita sudah mau dekat lagi bulan puasa begitu. Nah, maka sama posisi ayat ini antara ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah wajibnya puasa, dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas kutiba alaikumul qital. Sama bunyinya, sama-sama kutiba, yang artinya ini sama-sama wajib. Maka semua kewajiban ini tidak boleh dibedakan. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang ada kewajiban itu yang bisa kita laksanakan sendiri, dan ada yang kewajiban itu tidak bisa kita laksanakan sendiri dan membutuhkan peran yang di sini adalah hadirnya negara untuk melaksanakan kewajiban tersebut, sebagaimana kewajiban pada kisos, sebagaimana kewajiban perintah berjihad, sebagaimana kewajiban yang lain yang membutuhkan kehadiran negara yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, seorang mukmin yang bertakwa, seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan membeda-bedakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mau dia ringan, mau dia sulit, semuanya akan berusaha untuk diwujudkan sebagai bentuk daripada ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takwa yang senantiasa kita sering dengar, yang disampaikan juga di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian di hadapan Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi datangnya hari kematian, apa yang sudah dipersiapkan untuk datangnya hari kiamat, apa yang sudah dipersiapkan untuk datangnya hari esok ketika kematian itu datang kepadanya. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, kalau kita yang mengaku bertakwa, maka hendaklah kita mempersiapkan amal soleh yang akan kita bawa pulang ketika hari kematian itu tiba, ketika hari kiamat itu datang. Maka persiapkanlah amal kita, karena semua kita ini akan pergi meninggalkan dunia, karena semua kita ini hanya sementara di dunia ini. Bagaimana Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan kehidupan yang bersifat sementara. Kita tidak selamanya di dunia ini. Itulah kenapa kita perlu bertakwa, agar apa? Agar kita punya bekal untuk dibawa pulang. Oleh karena itu, seluruh amal ibadah yang kita lakukan di dalam Islam, baik itu dari yang sunnahnya, baik itu juga yang wajibnya, hanya bertujuan satu: bagaimana agar seluruh ibadah itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Sebagaimana perintah puasa juga. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya puasa itu juga bertujuan agar puasa itu menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah yang Allah perintahkan, semuanya hanya bertujuan satu: bagaimana agar hamba Allah ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takwa itu sangat penting. Takwa ini merupakan kunci bagi kita. Kalau kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah. Kalau kita kehilangan takwa, berarti kita kehilangan kesempatan untuk bisa memasuki surga Allah. Kalau kita mau masuk surga Allah, maka pegang erat kuncinya. Jangan lepaskan takwa itu. Kalau bahasa kami di sana dikatakan at al cost by all means, artinya dengan segala risiko, dengan taruhan apapun, jangan melepaskan takwamu. Jangan korbankan takwamu demi meraih dunia. Jangan korbankan takwamu demi meraih jabatan. Jangan korbankan takwamu hanya demi memperturutkan hawa nafsu yang bersifat sementara ini. Karena dunia ini hanya sementara. Padahal negeri akhirat yang abadinya, darul qaror, kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, jangan lalai dengan takwa. Pegang teguh takwamu agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Oleh karena itu, maka inilah makna takwa yang kedua, yaitu mengamalkan segala apa yang diperintahkan Allah, wal amalu bitanzil. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahan
untuk senantiasa mengamalkan seluruh apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, makna taqwa yang sesungguhnya adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Maka mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Inilah makna takwa yang ketiga. Orang yang bertakwa adalah dia tahu bahwa dia hidup di dunia ini hanya sesaat. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini akan selamanya berada di dunia ini. Karena sebagaimana para ulama mengatakan bahwa segala sesuatu yang berawal pasti dia berakhir. Suka tidak suka, benci tidak benci atau tidak benci, semua kita akan pergi meninggalkan di dunia ini. Karena seluruh makhluk yang berawal pasti akan berakhir. Sebagaimana dunia ini juga adalah berawal dan pasti dia akan berakhir. Itulah kenapa Allah mengatakan, kaifa ta'furuna billahi, bagaimana kamu menjadi orang-orang yang engkar kepada Allah, wa kuntum amwata, padahal dulu ini kita tidak pernah ada. Kita dulu tidak pernah ada di dunia ini. Fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kita. Nah, summa yumitukum, kemudian setelah kehidupan di dunia ini, lalu Allah mematikan kembali kita. Kemudian summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kita kembali untuk dihisap seluruh amal-amal kita. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah semua kita akan kembali mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Itulah kenapa dalam surah Al-Hasyr tadi yang kita baca pada ayat 18, hendaklah kita mempersiapkan akan datangnya hari kehidupan setelah kematian, hari negeri akhirat yang abadi. Bahwa orang-orang yang beriman yakin bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan akhirat yang abadi. Walaupun di luar sana hari ini banyak orang-orang ateis, banyak orang-orang komunis yang mereka tidak yakin akan adanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak yakin akan adanya hari pembalasan, mereka tidak yakin akan adanya surga dan neraka, tetapi tidak dengan orang beriman. Karena orang beriman bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman adalah mereka orang yang percaya dengan adanya yang gaib, percaya dengan adanya azab kubur, percaya dengan hari pembalasan, percaya dengan surga, neraka, pahala dan dosa, dan itulah orang-orang yang beriman. Maka kalau kita orang-orang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah yang ketiga itu, yaitu wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan hari kehidupan setelah kematian. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan aqyasun nas, bahwa manusia yang paling cerdas adalah manusia yang banyak mengingat mati. Aksarhum zikrul maut. Manusia yang cerdas adalah manusia yang banyak ingat mati, dan manusia yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian tersebut. Oleh karena itu persiapkanlah diri kita, persiapkanlah amal kita, perbanyaklah amal pahala setiap harinya, walaupun dengan amal-amal yang kecil, meskipun itu kecil nilainya di hadapan manusia, tetapi boleh jadi justru amal yang kecil itulah nanti menyelamatkan kita di akhirat, di hari pembalasan nanti. Maka inilah makna taqwa yang ketiga, yaitu wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan hari kehidupan setelah kematian, yaitu akan datangnya negeri akhir yang abadi, itu hari di mana semua amal kita akan dihisap dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, makna takwa yang sesungguhnya yang terakhir adalah warrido bil qalil, yaitu ridho dengan pemberian Allah yang sedikit. Maka seorang suami, dia bekerja di dalam hidupnya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak korupsi, dia tidak menipu, dia tidak curang, mengurangi takaran dan timbangan. Nah, kemudian dia berusaha, maka apa yang dia dapatkan hari itu kalau dia ikhlas berusaha di hadapan Allah, mengharap ridho Allah walaupun nilainya tidak seberapa, maka inilah nilai takwa yang sesungguhnya. Maka seorang istri yang bertakwa juga, dia akan ridho menerima pemberian suaminya walaupun pemberian suaminya tidak seberapa nilainya. Kenapa? Karena dia tidak korupsi, dia tidak menipu orang. Maka nanti pendengar sentuhan kolbu yang dirahmati oleh Allah, kalau suaminya pulang ke rumah, kemudian tidak membawa hasil rezeki yang banyak pada hari itu, maka jangan mengeluh, jangan menyalahkan suami. Kenapa? Karena suami Anda tidak korupsi, suami Anda tidak menipu, suami Anda tidak mengurangi takaran dan timbangan. Dia jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seberapapun rezeki yang dia bawa itu, maka terimalah. Dan karena itulah rezeki yang telah Allah tetapkan pada hari itu. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetap berprasangka baik. Mudah-mudahan kita semua mendengar sentuhan qalbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa bertakwa dengan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak menjadi orang-orang beruntung di negeri akhirat yang abadi nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sahabat Kis, silahkan bertanya seputar tema kita tersebut. Kita jeda sebentar dulu dan jangan kemana-mana sahabat Kis. Tetaplah berpadu di 106,6 Kisahkan Inspirasi Anda.